Tapi ya memang itu resiko bekerja di dunia entertainment. Dalam arti gitu ya. Beberapa teman-teman kita yang kayaknya agak risih dengan campur tangan para penggemar. Kayak penggemarnya Arya, penggemarnya Manda, penggemarnya Ijong, penggemarnya Ririn gitu. Yang kayaknya ngojok-ngojokin tuh kayak aduh kok kita tuh gak punya privacy banget sih kehidupan. Tapi itu berarti tanda bahwa yang lo lakukan di layar kaca berhasil. Apalagi dengan Syifa Haju. Hits ini iya dong. Syifa Haju dan Haris Tirza. Ini lagi heboh-hebohnya di shipper juga sama netizen nih, Bo. Betul. Jadi kalau Syifa Haju, itu dia. Syifa Haju sama Haris itu justru sedikit berbeda dari obrolan yang tadi kita sebut di awal-awal. Karena penggemarnya Syifa Haju sama Haris itu justru bisa membedakan, Ren. Tapi banyak juga yang kemakan juga, Bo. Masa? Bener, banyak yang kemakan juga walaupun. Aduh, ini perkara netizen. Walaupun emang si Syifa ini kan sama El kan emang bener-bener lagi digila-gilain ya. Gitu. Jadi ada yang pros, ada yang cons. Gitu. Pokoknya intinya adalah harus pintar-pintar untuk membedakan mana yang halu dan mana yang benar. Iya, mana yang Ya, halu, mana ini yang buat bener. netizen sih sebenarnya ya. Kadang-kadang tuh kita nggak bisa tahu gitu mana sih yang benar mana yang enggak. Nah, dan hati-hati sama tangan lo juga, sama jari-jari lo. Betul. Sama sedikit sidebar information buat netizen gitu ya. Jangan terlalu mudah terbakar juga. Dalam arti gini, kayak bisa jadi couple-couple yang kalian idolakan, yang terjebak hubungan asmara karena satu project, kedekatan mereka itu dibangun dan dibumbui untuk kepentingan promosi. Iya, jadi netizen harap bersabar, jangan pada baper gitu loh. Iya. Takutnya, promosi. ya iya dong, kan Iya supaya dong. filmnya ratingnya bagus, Iya. bener share-nya Oh, bagus. gimmick. Iya. Tapi gimmicknya bablas bisa jadi nih, karena kan tiap hari ketemu nih ya kan. Ditambah, lu tiap hari ngeliat setiap lo posting netizen bilang, kita doakan, cocok banget, serasi banget. Iya. Baper sendiri nih akhirnya nih. Gitu Tapi ada yang loh. puyeng bikin gimmick. Kenapa? Ini Fadel. Oh, Kalau gue disuruh gini encok gue. embur. Fadel tuh raja gimmick memang Oke, dia sekarang ini. coba ya. Kalau untuk diskusi mengenai Fadel, pertanyaannya adalah itu aji mumpung atau enggak tahu malu? Emang dia bikin apa lagi, Bo? Dia masih soal Ya kan gerakan aji gerakan mumpung itu atau tuh. apa? Atau Aji nggak tahu mumpung atau nggak tahu malu? Gak tahu malu. Kaget. Ya gak tahu malu lah. Halo, lu kan di dalam kasus yang ada kan orang gemeter fokus. Masa lu harus joget-joget depan wartawan? Baby, nah itu, ini kita spill videonya ya. Kayak abis press con terus joget-joget ditanggep gitu nggak sih? Coba kita lihat ya. Oh my God, Pak. Duduk. Gak pernah semerinding ini katanya netizen. Apalagi komen-komennya. Mereka tuh itu- ngetawain lu Del, bukan ketawa bareng Nah, lu. komentar itu loh Mel. Ini bagus banget nih komentar ini nih. Mereka Ini bagus itu banget komentar ini. ngetawain Sekali lagi elu. dulu, tar dulu. Mereka itu ngetawain elu bukan ketawa bareng sama lo. Iya, so Aduh, the itu joke bagus is banget on ini. you, not with you gitu. Kan itu sedih sama banget loh. Itu Tergantung menyedihkan. perspektifnya sih kalau sedih apa enggak sih. Kalau gue jadi Fadil, gue akan tersinggung loh Mel. Sabar ya. Berarti kan Sabar ya. Tapi jadi gini, coba nih pada saat lagi habis press conference segala macam itu, terus tiba-tiba dia joget di depan wartawan gitu ya. iya. Oh, I see. Dan wartawan tuh kayak ayo lagi dong, Lagi keren. dong. Ya karena gitu. kan bagus buat tayangan. Tahu pikirnya cuma gitu kali ya. Nah, dan Seru. Fadelnya Iya, itu iya. entah nggak tahu ya, gue nontonnya tuh gue gini, apakah emang dia se-innocent itu dia nggak bisa tahu kalau orang-orang mengolok-olok dia atau dia nggak peduli? Enggak, kalau menurut gue dia tuh hanya being pintar untuk take advantage of the moment aja. Oke. Jadi dia itu nih permasalahannya ya, dia itu tuh menggunakan momen itu untuk bisa Naik. menarik perhatian Oke. dan bisa naik engagementnya. Jadi sebenarnya apa yang lo katakan, Fadel is actually smart. Very smart. Dia memanfaatkan momentum, Iya, menggunakan perhatian kita semua. Betul. Iya, Mungkin iya, dia begini, ya udahlah, udah sekali kayak begini, udah rame juga. Udah mandi, keramasan sekalian gitu Nah, kalian. udah Nek. mandi, keramasan Iya. sekalian gitu. Tapi atau juga bisa juga defensif. Gimana sih? Jadi maksud tuh Fadel nggak perlu Iya, ramas? Lo enggak gitu. Kalau gue lihat sih. Tapi bisa juga defensive mechanism ya. Iya. Karena kan orang kita nggak pernah tahu hatinya, bener nggak? iya. Mungkin sebetulnya terluka, ada rasa takut, tapi mungkin cara untuk bertahannya supaya Good point. tidak terlihat dia mungkin sedih atau dia merasa takut. Karena kan feeling small tuh di depan banyak orang tuh
nggak mau diakuin gitu loh. Gue It's not juga, a good feeling. gue percaya apa yang That's different perspective. Melanie bilang itu defense mekanismenya dia Iya, gitu. dan dia itu ibaratnya emang salah satu quality yang Tuhan kasih buat dia yang paling Ya kerennya adalah joget. jogetnya Nah, kan. berarti Iya. menurut lo apa yang dilakukan Fadel itu normal? Bukan normal, tapi normal buat dia. Karena kan normal for everybody is different. Iya. Oke. Ih, bagus banget ya. Ih, Vino. bagus. Iya. Ini mau pengaruh baju macan ya, Nek. Ini kita mau spill video karena banyak banget teman-teman Iya. selebriti yang juga memparodikan gerakan Oh, iya. jogetnya Fadel. Iya. Kita kasih lihat dulu, abis itu Yes. kita bahas bareng ya. Iya, ini dia. Hello. I take you back. Wait, my God. Hallelujah. I take you back. My God. Hallelujah. I take you back. Bounty, take you back. Bounty, hello. I take you back. Wait, my God. Hallelujah. I take you back. Bounty, hello. Wait, my God. Hallelujah. I take you back. Bounty, hello. I take you back. Wait, Udah ecek nih. Tapi ya, itu kan banyak banget tuh selebriti kita yang memparodikan gerakan itu. Gue waktu nonton di sosial media, gue pikir it's a form of compliment gitu. Gini. Itu sebenarnya video itu atau gerakan itu bukan Fadel yang buat besar. Oh, siapa? Itu dari luar. Emang udah ada di Ada luar. kayak African gitu yang dia Jogetnya gitu. Jogetnya gitu. Iya. Diikutin sama Fadel. Fadel. Ini Tapi karena lagi salah ada di kita. kasusnya dan Fadel kan memang Betul. sebelumnya terkenal dancer kalau nggak salah deh gitu ya. Jadi ya jadi booming lah tuh seolah-olah Kan tuh joget Fadel ala dancer. Fadel. Iya. Oh, iya, bagian itunya aku baru tahu sekarang. Sama yang aku juga baru tahu rupanya kenapa banyak selebriti memparodikan itu, alasan mereka melakukan itu sebagai bentuk olok-olokan. Iya memang. Oh, betul, iya. betul. Nah kan itu sedih ya Mel ya. Maksudnya gue baru tahu itu sekarang aja gue gini. Ih kok mereka mengolok-olok Belum dia? tentu lu yang sedih. Bisa jadi happy buat Fadel karena itu naik Karena makin engagementnya. banyak yang ibaratnya hashtag Fadel Dance mungkin Bo, gitu-gitu kali ini. sekarang gini ya, kita ngomongin tentang yang menjadi viral. Gue ingat banget sama artis gue Princess Syahrini. Ketika itu celotehannya selalu jadi berkah, iya, banyak benar, orang benar. ngikutin. Iya, iya. Apa yang dia pakai, apa yang dia omongin, bahkan Iya. dibuatin lagu lah, apa segala macem. Ya udah begitu. Jadi engagement buat dia juga. Kembali kepada dirinya. Kalau Princess Syahrini bilang, ya udah terserah deh gitu. Jadi maksud lo Fadel pasti mungkin aja Fadel tahu kalau dia diolok-olok, dia dibully, tapi dia menganggap itu he turn it around buktinya as dia a joget blessing. lagi. Ya buktinya dia joget lagi. Dia joget Dia lagi joget kan, terus. Nek? Oh. Iya kan, Jadi dia cuma yang aneh adalah dia melakukan ini, mengambil momen ini Momentum. ketika lagi ada masalah. Ah. Justru itu, kalau masalahnya udah beres, viral udah pindah, lampu keviralan sudah pindah ke orang lain. Ya, udah Mau redup. joget kayak apa juga Udah orang udah diikutin, nggak iya diikutin. juga, Pasti. benar. Berarti sebenarnya ya aku agak angkat topi ya dengan selebriti-selebriti Angkat yang topi atau angkat kaki nih? Wah, kaki gue begini dong. Males dong. Kagum gitu gue dengan Iya, selebriti-selebriti yang bisa memanfaatkan momentum viral, mengubah olok-olokan netizen sebagai sesuatu yang Yes. beneficial buat mereka. Bukan, Kayak siapa ya. tuh Nek yang Labubu. Labuba. Apa? owner cafe itu? Lagi lu langsung begini. Loli. Loli owner Loli. cafe. Bu Cenah, ya kan? owner, Bu owner cafe. Apa matahari? Sialah matahariku. Mic-nya di Owner- sini, Mic-nya di mic-nya sini. di- Mic-nya di sini. Ini kecil banget. Gitu. Itu kan juga Iya. dia awalnya dibully, diolok-olok. Bener. Tapi dia bisa memanfaatkan itu to her advantage. Dan lo tahu Bener. jadi konser beneran. Loli Ibu Benar, owner cafe. Ada konser, udah beberapa kali dia buat say. konser. Wow. Dan konser yang terakhir jatuh dia dari panggung. Oh. Iya. Dan bener apa kata kamu, aku masih kepikiran masalah Fadel. Poinnya Melanie yang tadi Melanie udah sampaikan itu betul. Apa yang Fadel lakukan bisa jadi itu self defense mechanism Iya. untuk melindungi perasaannya, Iya. untuk menghibur diri Betul. dia. Kita nggak pernah tahu loh apa yang Jadi orang lain sebenarnya rasain. menurut gue ya, sekarang tuh zaman kan berbeda banget sama yang dulu. Dulu, iya. Ini apa-apa konten, apa-apa harus mikirin konten, apa-apa harus engagement, apa-apa harus viral. Ya udah, ini
bagian dari Fadel yang dia tuh juga sebenarnya mengakui dirinya sebagai content creator. Sebenarnya pesan hidupnya, dunia digital atau kehidupan nyata, kita sebagai manusia tuh harus pandai memanfaatkan momen. Iya Bener. nggak? Tanpa kalau gue, tapi it's me ya. Iya. Maksudnya kan kita pengen naik ke atas, mendapatkan engagement, mendapatkan viewers tanpa menginjak yang lain kalau aku sih. Betul. Oh, Ya bijak kalau kesana tapi kan everybody is different ya. Iya. Karena kan saat di atas cuma satu-satunya jalan cuma turun ke bawah. Macan. Oke, nanti Januari ya di Spill the Tea kita akan bertiga lagi sama Melanie, sama gue, Yes. sama Dave Hendrik. Anda semua Hidung pemirsa- baru. Kulit baru. Kulit lu menurut Aku yang pasti bukan suami baru. Sampai ketemu minggu depan.